Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, di mana di tahun 2023 tahun ini, isu pengangkatan dan penghapusan honorer menjadi momen yang sangat menegangkan di tahun 2023 tahun ini. Nah, kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena berkaitan dengan penghapusan dan pengangkatan honorer ini, untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, semua honorer masih menantikan kapan kira-kira jadwalnya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, dan tentunya ini adalah berdasarkan keputusan pemerintah. Nah, informasinya Pak Ibu, di tahun 2023 tahun ini, oleh karena informasi yang banyak yang simpang siur, maka itulah yang menjadikan hati dan pikiran Bapak Ibu honorer semakin tegang. Pertanyaan, apakah semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN tanpa tes atau dihapus? Simak info selengkapnya di sini. Dan sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Unius ID mencatat satu informasi terkait dengan momen di tahun 2023 tahun ini, yang mana bagi para tenaga honorer, tahun 2023 ini menjadi momen yang sangat menegangkan. Oleh karena apa? Karena isu penghapusan dan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Tentunya, keputusan terkait dengan penghapusan dan pengangkatan sedang dinantikan oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Isu pengangkatan mereka menjadi aparatur sipil negara atau pengangkatan menjadi ASN atau malah dihapuskan dari daftar pegawai masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Baru-baru ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa keputusan untuk tidak melakukan pengangkatan honorer secara massal menjadi aparatur sipil negara P3K sudah final. Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah informasi yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa terkait dengan pengangkatan honorer secara massal menjadi ASN P3K ini sudah final. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 juga menyebutkan bahwa semua tenaga non-ASN atau honorer akan dihapuskan mulai tanggal 28 November 2023. Perlu kita setel informasinya Bapak Ibu bahwa peraturan pemerintah nomor 49 itu bukan tahun 2023 tetapi tahun 2014. Kabar tersebut membuat banyak honorer merasa khawatir dan cemas akan nasib mereka ke depan terlebih di tahun 2023. Namun sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, telah memberikan keterangan bahwa pemerintah tidak akan melakukan PHK massal pada tenaga honorer. Menurutnya, tenaga honorer sangatlah membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk juga sektor pendidikan dan kesehatan. Dan ini adalah satu bentuk pengakuan pemerintah betapa pentingnya peran honorer pada instansi pemerintah dalam hal melaksanakan kegiatan publik. Meski demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB tidak bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN P3K karena alasan anggaran negara yang masih sulit. Sebagai solusi, Menpan RB memberikan opsi pengangkatan honorer menjadi ASN secara bertahap dan sesuai prioritas dengan skala prioritas pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Nah, tentunya pertanyaan, kok ini aja yang dimunculkan pendidikan dan kesehatan? Nah, karena memang kedua bidang ini, baik bidang pendidikan maupun bidang kesehatan, ini adalah garda terdepan demi pembangunan dan kemajuan bangsa ini.
Selain daripada itu, jumlah honorer terbanyak juga adalah nomor urut satu adalah jumlah honorer di dunia pendidikan, menyusul jumlah honorer di dunia kesehatan, baru di bidang teknis dan bidang lainnya. Maka suatu hal yang wajar kalau honorer bidang pendidikan dan kesehatan menjadi skala prioritas. Untuk tenaga honorer di luar kedua bidang tersebut masih tersedia 1 juta formasi yang diajukan untuk formasi P3K 2024 tahun depan nantinya. Honorer yang bisa memeriksa apakah namanya masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai kesempatan terakhir menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini berarti bahwa semua honorer nantinya yang sudah terdaftar dalam database BKN melalui pendataan honorer non-ASN di BKN pada tahun 2022, demikian juga di tahun 2023, yaitu 15 sampai 31 Maret adalah kesempatan terakhir kepada honorer yang belum mengupload SPTJM pada tahun 2022 tahun lalu. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu honorer yang telah tercover ya dan telah terverifikasi dalam database BKN, ini adalah menjadi data dasar bagi Bapak Ibu honorer untuk dipertimbangkan pemerintah dalam hal mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara, baik itu P3K maupun CPNS. Tentunya ini berdasarkan keputusan pemerintah apakah honorer diangkat menjadi P3K ataupun CPNS. Namun, meski belum semua honorer bisa diangkat menjadi ASN, pemerintah dan DPR RI tetap berjuang untuk memperbaiki nasib para honorer. Bagi mereka yang masih merasa khawatir, jangan putus asa, masih ada celah kesempatan bagi tenaga honorer dalam mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Kita berharap informasi ini bisa memberikan sedikit kejelasan mengenai nasib para tenaga honorer di Indonesia. Nah, Bapak Ibu honorer, inilah informasi terkait dengan momen yang menegangkan di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya menunggu keputusan pemerintah terkait dengan isu penghapusan maupun pengangkatan honorer ini, tentu ini adalah satu hal yang perlu dituntut kepada Bapak Ibu honorer untuk bisa bersabar, menunggu kira-kira apa dan bagaimana keputusan pemerintah terhadap nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang memang benar-benar menegangkan karena ada dua opsi yang mesti harus siap diterima oleh Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Pertama, apakah diangkat menjadi aparatur sipil negara? Dan yang kedua, ataukah dihapus dari daftar honorer? Ini adalah dua hal yang perlu dinantikan keputusannya oleh Bapak Ibu honorer dari pemerintah tentunya. Semoga apa dan bagaimana keputusan pemerintah untuk honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini kiranya berpihak pada honorer demi nasib honorer. Satu hal, walaupun isu pengangkatan dan penghapusan itu sedang menjadi isu publik, tapi ingat bahwa ada ketegasan pemerintah baik presiden yang didelegasikan kepada Menpan RB dan BKN, demikian juga dengan jajaran pemerintahan lainnya, bahkan juga DPR RI mengatakan bahwa tidak akan ada penghapusan massal kepada tenaga honorer. Berarti tidak ada penghapusan, yang ada adalah kesetiaan Bapak Ibu honorer menunggu keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.